Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi sekarang atau yang akan saya jelaskan tentang kelangsungan hidup makhluk hidup halaman 33. Silakan dibuka halaman 33 ya. Kelangsungan hidup makhluk hidup itu ada dua komponen. Yang pertama berhubungan dengan adaptasi. Apa pengertian adaptasi? Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau habitatnya. Ya. Kalau tidak bisa menyesuaikan diri, biasanya langsung punah. Nah, karena makanan atau karena usia atau karena lingkungan atau karena suhu ya. Di sini yang pertama kita pelajari yaitu adaptasi. Adaptasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adaptasi fisiologi. Ya, fisiologi namanya aja fisio ya. Visi berarti berhubungan dengan fisik atau berhubungan dengan fungsi kerja organ tubuh. Ini fungsi kerja. Fungsi kerja organ. Organ yang ada pada makhluk hidup tersebut ya. Contohnya ikan ya memiliki sirip. Nah, sirip ini digunakan untuk mengetahui mengetahui bisa kedalaman air atau tekanan air. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua ada manusia yang hidup di pegunungan biasanya punya hemoglobin yang tinggi, yang banyak dibandingkan kalau kita tinggal di lingkungan biasa. Ya, itu contoh dari fisiologi. Saya cuplik 2 saja ya. Terus kemudian yang kedua ada adaptasi tingkah laku. Berarti berhubungan dengan perubahan tingkah laku. Contohnya apa? Cicak memutuskan ekor untuk melabuhi musuhnya. Terus kemudian cumi-cumi mengeluarkan tinta dalam keadaan bahaya. Apalagi bunglon ya, merubah warnanya dalam keadaan bahaya atau mengelabui musuhnya, itu tingkah laku. Terus kemudian yang ketiga ada morfologi. Morfologi berarti berhubungan dengan bentuk organ tubuh. Ya, bentuk organ. Bentuk organnya. Contoh paruh pada burung berbagai macam jenis sesuai dengan jenis makanannya, ya kan ya. Terus kemudian kaki itik ada selaputnya untuk berenang. Pokoknya berhubungan dengan bentuk organ. Itu masuk adaptasi morfologi. Terus kemudian komponen yang kedua pada kelangsungan hidup makhluk hidup itu ada seleksi alam. Ya, seleksi alam berarti pengertian dari seleksi alam yaitu pemilihan makhluk hidup yang dapat terus hidup dan tidak dapat terus hidup yang dilakukan oleh lingkungan ya. Secara alamiah dia akan punah ya kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan sendirinya tanpa diburu manusia loh ya. Kalau diburu manusia atau mungkin dengan sengaja dibunuh itu bukan seleksi alam, tapi dia secara alamiah punah. Itu namanya seleksi alam. Faktor apa yang bisa menyebabkan hal-hal tersebut? Ada 3 faktor ya. Yang pertama suhu lingkungan. Contohnya apa? Suhu lingkungan contohnya apa? Suhu lingkungan contoh beruang kutub ya. Beruang kutub itu dia hidup di suhu min 0 derajat Celcius. Kalau dia hidup di suhu 100 derajat Celcius, dia akan punah mati soalnya nggak lingkungannya. Ya, itu contoh. Kecuali sampean hidup di kutub es, bisa hidup walaupun pakai jaket tebal juga tidak akan bisa hidup karena tidak lingkungan kita. Ya, itu berhubungan dengan suhu lingkungan. Terus yang kedua
makanan. Nah, makanan ini yang paling penting. Makanan ya, sedikitnya atau banyaknya kesediaan makanan itu tergantung pada cuaca alam. Ya, semakin makanya kalau ada kepunahan berarti sumber makanan itu sudah berkurang. Bukannya tidak ada, tapi sumbernya itu akan berkurang. Maksudnya seperti itu. Yang ketiga, yaitu apa yang ketiga? Cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan poin juga yang terpenting, karena kalau tidak ada cahaya matahari, kehidupan itu juga tidak akan berlangsung dengan baik. Ya, itu ketiga faktor inilah yang mempengaruhi seleksi alam. Ya. Untuk teman-teman kalian yang di rumah, silahkan kalian kerjakan LKS-nya, uji kompetensinya halaman 37 sampai 39 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.